Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Julianti Nur Fatihah. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 2 dengan NIM 023 031 0023. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Rusmadi, MMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah PLSBT. Izin, di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul Penggunaan Sosial Media dalam Konteks Sosial dan Budaya sebagai tugas akhir semester dari mata kuliah ini. Penggunaan sosial media dalam konteks sosial budaya yang dimaksud adalah yaitu dengan berfokus terhadap bagaimana media sosial online dalam pandangan manusia itu sendiri menghadapi dan membalikan semua hal yang memang mengarahnya banyak terhadap hal-hal yang tidak baik dan sia-sia menuju kepada pensikapan yang positif, khususnya di era zaman sekarang ini. Manusia sebagai subjek dan objek dari media sosial dan tidak terlepas dari bahwa media sosial itu merupakan bagian dari iptek. Selanjutnya mungkin terhadap pengertian media sosial. Media sosial adalah platform daring yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi, ide, dan konten multimedia seperti teks, gambar, atau bahkan yang sering kita lihat yaitu video. Melalui sosial media, individu dapat terhubung dengan orang lain, baik secara pribadi maupun sampai lingkup internasional antar negara, serta mengikuti berita, kejadian terkini, atau kita sebut zaman sekarang itu adalah tren terkini. Media sosial memfasilitasi interaksi antar individu, memperluas jaringan sosial, dan memungkinkan kolaborasi online. Dengan berbagai fitur seperti yang kita dapat di sekarang itu kayak ada kolom komentar, like, sharing, dan bahkan pesan pribadi ya. Media sosial memberikan ruang bagi para pengguna untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial secara virtual. Selain itu, sosial media atau media sosial juga menjadi sarana untuk promosi bisnis, bahkan sampai mencakup berbagai bidang. Ya, salah satunya adalah promosi bisnis, lalu pemasaran produk, dan membangun merek. Perusahaan dan merek menggunakan platform media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan, memperluas jangkauan, dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan audiens mereka. Dalam konteks saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang penting dari kehidupan sehari-hari banyak orang, mempengaruhi cara berkomunikasi dan mendapatkan informasi, lalu membangun identitas online. Selanjutnya, jika dilihat dari makna sosial media atau media sosial bagi manusia, diantaranya 1. Koneksi dan interaksi. Media sosial memungkinkan manusia untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia, memperluas jaringan sosial, dan menjalin hubungan yang baik secara pribadi maupun profesional. Ini membuka peluang untuk berbagi ide, pengalaman, dan mendukung satu sama lain. Bahkan, jika dilihat dari apa yang sebelumnya diucapkan, bisa antar negara atau memang antar penduduk negara yang berbeda. Yang kedua yaitu pemberdayaan dan ekspresi. Media sosial memberikan platform bagi individu untuk menyuarakan pendapat, mengungkapkan ide, dan menyampaikan pesan secara luas, tanpa sulit atau bahkan dipermudah dengan waktu yang memang tidak lama. Hal ini memberikan rasa pemberdayaan kepada pengguna untuk berpartisipasi dalam diskusi publik dan mempengaruhi opini orang lain secara cepat. 3. Informasi dan edukasi. Media sosial menjadi sumber informasi yang penting bagi manusia, baik berita terkini atau yang disebut dengan tren atau pengetahuan sosial umum. Media sosial juga memberikan kepada manusia hal-hal baru atau pembelajaran baru yang lebih relevan dan memang bahkan memberikan kita pasukan untuk terus berkembang, menambah ilmu pengetahuan.
Lalu yang keempat, pengaruh budaya dan identitas, seperti yang terkait pada judul yang akan disampaikan, yaitu media sosial mempengaruhi cara manusia memahami budaya, nilai, dan identitas mereka melalui berbagai konten yang tersebar di media sosial. Manusia dapat terlibat dalam diskusi dengan keberagaman budaya dan memperkaya pemahaman mereka tentang dunia. Jadi manusia tidak akan stuck di sana, tapi dengan munculnya media sosial, kita bahkan banyak mengambil pelajaran dan ilmu pengetahuan yang memang terbatas oleh jarak dan waktu. Tapi dengan media sosial, kita dapat mendapatkan semua itu secara singkat dan praktis. Yang selanjutnya yaitu pengembangan profesional dan berbisnis. Bagi pembisnis dan profesional, media sosial menjadi alat penting untuk mempromosikan produk, membangun merek, dan mengembangkan jaringan bisnis. Media sosial memungkinkan akses yang lebih luas kepada para potensial dan pelanggan. Jadi memang tidak terpatok dan terbatas di situ saja dengan tempat yang seadanya. Tapi manusia memang perlu berkembang, bahkan adanya cabang dari bisnis itu pun terkadang memang kita dipermudah dengan media sosial. Selanjutnya memasuki tujuan yang akan dibahas, yaitu media sosial dan sosial budaya. Media sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi dan membentuk aspek sosial budaya masyarakat. Di antaranya yaitu 1. Penyebaran budaya. Media sosial memungkinkan penyebaran budaya secara cepat dan luas. Melalui konten yang dibagikan di platform media sosial, budaya lokal dapat dipromosikan dan orang-orang dari berbagai latar negara atau belakang dapat terlibat dalam pengalaman budaya yang berbeda. Selanjutnya, revitalisasi budaya. Media sosial juga dapat berperan dalam merevitalisasi budaya di era digital. Dampak positif dari pemanfaatan media sosial adalah kemampuannya untuk memperkenalkan kembali tradisi dan kebiasaan budaya yang memang mungkin terabaikan oleh banyak kalangan masyarakat, khususnya di Indonesia. Lalu perannya dalam promosi budaya lokal. Dan 5. Pertukaran ide dan nilai. Media sosial menjadi wadah bagi pertukaran ide, nilai, dan pandangan antar individu dari berbagai latar belakang sosial budaya. Hal ini dapat memperkaya pemahaman tentang keberagaman budaya dan memperkuat hubungan antar manusia. Memasuki terhadap kesimpulan, jadi sederhananya, media sosial itu memang memiliki peran penting dalam melestarikan sosial dan budaya, yang memang dalam hal ini manusia secara tidak langsung adalah merupakan subjek dan objeknya. Kenapa datang adanya sosial, adanya budaya, dan bahkan adanya media sosial itu memang karena manusia dan diadakan oleh manusia. Tinggal bagaimana kita mengsikapi itu semua dalam ranah yang positif, tidak sampai kita mengsikapinya dengan hal yang memang sia-sia dan bahkan dilarang. Itu semua dikembalikan kepada pribadinya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Jazakallahu khairan katsiran. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.